Yang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, malam keempat Ramadan 1447 Hijriah, kita dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah sholat Isya sholat tarawih di Masjid Raya yang kita cintai. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelumnya kami beritahukan untuk hasil selawatan tarawih Ramadan ketiga malam kemarin sebesar 990.000 rupiah atas nama Yayasan Masjid Raya Besar. Ucapan terima kasih atas infak sedekah yang diberikan, semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang membantu menjalankan doa amal jalan yang ada di depan Anda sampai ke belakang. Terima kasih. Kemudian untuk petugas pada malam hari ini, untuk imam tarawih sholat kami pimpin Ustaz Ahmad Jainuddin dan Ustaz Muhammad Bahri, sedangkan petugas penyelawat dipimpin oleh Ustaz Haji Syahrul Hayy dan Ustaz Raisa Aditya, sedangkan zikir dan doa akan dipimpin oleh Mananda Muhammad Rashid. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian dan pendengar radio dan salam dimanapun mendengar acara ini, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah singkat yang malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Karam Bapak Ustaz Haji Ahmad Haris. Sekali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang keempat daripada bulan Ramadan. Kita masih berada di awal-awal Ramadan. Oleh sebab itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak sholat berjamaah. Kita sebarkan masjid, kita sebarkan langgar, kita sebarkan tempat-tempat ibadah dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat salat sunat di bulan Ramadan pahalanya sama dengan satu rakaat salat wajib di bulan lain. Satu rakaat salat wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 rakaat salat wajib di bulan lain. Bagaimana dengan salat berjamaah? Ini yang penting kita. Di dalam kitab disebutkan bahwa dulu ada orang yang selama 40 tahun tidak pernah sholat sendiri, selalu sholat berjamaah. Kemudian suatu ketika ibu beliau meninggal dunia, yang namanya ibu otomatis
beliau yang mengurus, mulai memandikan, mengkafan, mensolatkan, kemudian membawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah disolatkan, dikuburkan. Rupanya setelah selesai menguburkan, beliau pulang ke rumah. Ternyata sholat zuhur baru selesai, jamaah sudah selesai. Akhirnya apa? Beliau sholat zuhur sendiri, tetapi beliau tidak melakukannya cuma 4 rakaat, tapi 4 rakaat dikali 25 kali. Kenapa? Karena hadis Nabi itu ada 2. Kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 25 derajat. Hadis lain Nabi mengatakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Dan beliau mengambil yang 25. Sholat zuhur beliau laksanakan 25 kali bayar. 4 kali 25 100 rakaat. Dan ingin mengganti supaya seakan-akan pahala jamaah tetap dapat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di waktu malam beliau tidur. Ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya ada suara berkata, "Ya fulan bin fulan, apakah engkau mengira dengan engkau sholat sendiri 25 kali menyamai dengan sholat berjamaah selama 10 kali?" Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ketika sholat sendiri itu ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan ketika sholat berjamaah. Apa itu? Mengucapkan kata amin antara imam dan makmum. Kita sholat isya amin, sholat sendiri tidak ada itu. Kenapa? Dalam riwayat dijelaskan apabila imam membaca Fatihah waladhdallin bersamaan aminnya antara imam dan makmum, maka di saat itu juga Allah mengabulkan doa. Itu yang tidak ada dalam sholat sendiri. Tuh. Yang kedua, sedikit lagi maaf ada ceramah singkat tadi. Coba kita lihat orang Makkah Madinah itu kalau soal beribadah sunat lebih hebat orang Indonesia. Orang Makkah Madinah ada tasbih, ada punya tasbih itu Indonesia aja banyak macam-macam tasbih. Orang Arab tahu menjual banyak. Kemudian apalagi kalau soal buka toko, berusaha lebih rajin di Indonesia. Indonesia habis subuh sudah berjalan. Toko pasar pagi jam 7 buka, jam 5 boleh. Samarinda ada yang 24 jam buka. Tapi kita hitung maaf, duit banyak orang mana? Banyak orang Makkah Madinah. Orang Makkah Madinah memperhatikan ketika umur tahun 2023 ini bebas haji. Memperhatikan orang Makkah Madinah itu kalau buka toko sembarangan aja. Seandainya jam berapa hendak buka? Kadang hari ini jam 9, besok jam 11, besok jam 1, seandainya. Kalau kita kan pas. Tapi lihat saja rezekinya melimpah. Dan ada satu hal yang membuat saya terpesona. Ketika habis sholat maghrib, saya jalan-jalan di mana di Tawar Zamzam, pertemuan terbesar di Makkah. Saya sampai di sana, saya lihat jam masih 15 menit lagi adzan berkumandang. 15 menit lagi antara adzan dan tamat kurang lebih 15 menit. Berarti masih ada 30 rakaat, 30 menit lagi sholat berjamaah. Saya sampai di sebuah toko, saya tanya penjual toko, ada yang membelikan istri baju. Saya tanya penjualnya, "Ya habibi ta'al gina." Saya bilang, "Penjual sini sebentar." Saya ambil baju abaya, saya tanya, "Kam sama hadis lo, berapa harganya baju ini?" Apa jawaban pemilik toko? Pemilik toko sambil tersenyum, kemudian dia menjawab, "Rasulullah Isya awal, kita sholat isya dulu." Padahal adzan masih 15 menit. Antara adzan dan tamat 15 menit, masih 30 menit lagi. Jawabannya apa? Rasulullah Isya awal, kita sholat isya dulu. Saya ulangi sekali lagi. Saya bilang, "Kamu sama hadis
nanti saja ditinggalkannya saya maksud. Bayangkan kalau Samarinda ada mungkin itu perintah saja. Saya tidak cerita orang, tapi saya cerita tentang diri saya. Beberapa hari kemudian saya dibawa lagi oleh keluarga, ada keluarga di Mekah 30 tahun lebih. Beliau ajak saya, Ustaz, ayo kita cari roti, katanya enak. Dia ajak saya jalan-jalan. Saya lihat jam sudah 6 sore. Kalau musim panas, maghrib jam 7. Ajak jalan-jalan. Sampai di sebuah restoran, saya lihat jam setengah 7. Pesan makanan, roti. Habis pesan, nunggu minum. Pas ketika selesai, disebutkan ke kami, baru saya mencicipi mamunya satu kali punya hak azan berkumandang. Kebetulan masjid di situ berseberangan dengan restoran. Baru saya mencicipi sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Pelayan restoran kemudian menutup itu restoran, ditutupnya restoran. Dia bilang ke saya, Afwan, nahnu nusalli maghrib awalan. Maaf, kami sholat maghrib dulu. Itu saya tersentak Bapak. Dalam hati saya, pelayan yang memberi kaos saja sebagian. Aku Ustaz dicium orang tangan, masakan sebagian. Masalah masuk. Nah itu jadi perhatian kita. Bagaimana supaya ibadah itu tepat pada waktunya. Karena Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, kata Allah pada Quran, waktu ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga untuk sholat, wastabir alaiha, sabar menjalaninya. La nas'aluka rizqan, kami tidak menuntut rezeki kepada kalian. Wa nahnu narzuqukum, soal rezeki urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya urus jangan dibalik. Maksud jangan dibalik itu ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibadah yang maksud ada 5 waktu. Lalu begawi setelah selesai 5 waktu. Mana ayatnya? Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat telah selesai, sudah selesai, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi jadi petani, pekebun, pedagang, pegawai, silahkan, tapi tuntut sembahyang dulu. Rumus jangan dibalik. Kalau rumus dibalik, hidup terbalik dua. Apabila kita mendahulukan berusaha, maka rezeki kita lambat. Istilah bahasanya ini, kenapa kita mengejar dunia, pemilik dunia tidak kita dekati. Mudah-mudahan ada manfaatnya.